Halo, perkenalkan nama saya Alta Susana Mila dengan nomor induk mahasiswa 2019-310078 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS riset operasi, di mana materi yang saya ambil adalah teori antrian. Teori antrian. Berdasarkan catatan sejarah, teori antrian ini dikemukakan pertama kali oleh seorang insinyur yang berasal dari Denmark pada tahun 1910. Insinyur itu bernama A.K. Erlang. Beliau bukan hanya menemukan teori ini pertama kalinya, tetapi ia juga mengembangkan teori ini. Berkat teori yang dikembangkan oleh A.K. Erlang, teori antrian sudah digunakan oleh banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Indonesia. A.K. Erlang mengungkapkan bahwa teori antrian ini dapat kita lihat pada pelanggan yang mendapatkan pelayanan terlebih dahulu berdasarkan siapa yang datang lebih cepat. Dalam hal ini, seorang yang mengantri ada yang datang dalam waktu yang bersamaan dan ada juga yang datang dalam waktu berbeda. Perbedaan kedatangan itulah yang akan menentukan apakah orang itu harus mengantri lebih lama atau sebentar saja. Selanjutnya, apakah teori antrian sangat dibutuhkan? Tentu iya. Tujuan dari penggunaan teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Selanjutnya, ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single pass. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Dan yang kedua ada single channel, dan yang ketiga multi channel, dan yang keempat ada multi channel atau multi pass. Selanjutnya ada karakteristik dari pelayanan. Yang pertama, desain pelayanan. Pelayanan dapat dilakukan satu atau lebih fasilitas pelayanan di mana masing-masing dapat memiliki satu atau lebih saluran pelayanan yang disebut dengan server. Dan yang kedua ada pola pelayanan. Pola pelayanan memiliki keadaan yang sama seperti dengan pola kedatangan, yaitu dapat dalam keadaan konstan maupun acak. Pada waktu pelayanan konstan, maka waktu pelayanan yang diberikan yaitu sama. Sedangkan jika waktu pelayanan acak, maka waktu pelayanan yang diberikan acak atau tidak sama, oleh Ruswadi pada tahun 2006. Selanjutnya ada disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Ada 2 bentuk layanan umum yang sering digunakan. Yang pertama, first come first served atau VCVS atau first in first out FIFO. Ini menerapkan pelanggan pertama yang datang, maka pelanggan tersebut yang pertama kali dilayani. Misalnya, antrian membeli bensin, antrian melakukan servis sepeda motor, antrian membeli tiket bioskop, dan lain-lain. Yang kedua, LCVS atau Let's Come First Served dan Let's In First Out atau LIVO. Aturan pelayanan ini menerapkan pelanggan yang terakhir datang akan dilayani pertama kali. Misalnya, antrian dalam lift, pelanggan yang terakhir naik lift adalah pelanggan yang akan pertama kali keluar dari lift. Baik, selanjutnya faktor penting dalam melakukan analisis terhadap sistem antrian. Terdapat beberapa faktor penting dalam melakukan analisis terhadap antrian, yaitu yang pertama, distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Waktu antar kedatangan adalah waktu kedatangan antara pelanggan satu dengan pelanggan berikutnya. Waktu pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan pelanggan saat mendapatkan pelayanan.
waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan perlu ditentukan jenis distribusi probabilitas dan untuk menentukan mode antrian. Yang kedua, populasi pelanggan. Populasi pelanggan atau dapat disebut juga populasi sumber adalah total jumlah pelanggan yang membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, manfaat mengantri. Yang pertama, melatih diri untuk bersabar. Yang kedua, melatih disiplin. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir, melatih diri untuk mengatur waktu. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.